Kalau ngejalanin bisnis, jangan nekat dulu baru akhirnya belajar karena gagal. Tapi mendingan belajar dulu, habis belajar baru nekat. Cara terbaiknya menurut gue kalau emang ada orang yang pengen terjun terutama di kurikulum yang itu spesifik bisnis, lu harus terjun ke lapangan. Kalau lu emang mau di kuliner, lu datangin tuh bisnis-bisnis gede, apa inisiatif yang mereka lakuin, mulai dari gimana mereka di outlet, gimana mereka ngelakuin promo dan lain-lain. Kalau ngomongin rugi materialnya berapa banyak, bahkan ratusan juta gitu. Dan wah, kalau dulu gue tahu foodies, mungkin gue ikut kelasnya foodies, gue invest di awal, itu malah itu sebagai rugi ketimbang gue udah ngejalanin bisnis dan akhirnya rugi ratusan juta gitu. Bener, yang namanya belajar dari kegagalan itu mahal banget gitu. Tapi bisa kita belajar yang murah ya, belajar dari kegagalan orang lain gitu. Sambil gue jadi kurikulum development ya di foodies, gue juga jalan mentorin beberapa bisnis gitu. Salah satunya mungkin bisnis anak-anak KWU tuh yang basicnya kuliner. Kemarin gue nge-mentorin Wakuma itu gue bantu support dari sisi keilmuan, gak cuma dari sisi keilmuan juga, gue sampai ke teknis, gue bantu secara teknis, gue ngasih advice, gue ngasih insight ya mereka yang di lapangan, plus gue bantu mereka yang jalanin bisnis secara benar gitu. Di antara banyak peran yang orang miliki, kamu perlu tahu salah satunya. Cari tahu bareng di Pengen Tahu Podcast. Halo hai, Reha lagi nih, host yang kamu kenal. Kembali mengajak kamu mencari tahu. Halo semua, kali ini aku sedang mau ngobrol dengan salah satu teman kuliah yang sekarang berkiprah di industri food education atau apa. Boleh perkenalkan diri dan sekarang lagi jadi apa? Silakan. Halo, gue Syarif. Kalau sekarang gue sebagai kurikulum development di salah satu edutech yang bergerak di bidang bisnis dan spesifik di bisnis kuliner. Oke, seperti itu. Boleh dijelasin nggak pekerjaannya atau job desk-nya itu ngapain gitu, apa aja yang dilakuin gitu, dari mungkin hari-harinya apa aja capaian-capaiannya gitu sih, secara general aja sih. Oke, kalau apa yang gue kerjain dibilang karena ini edutech ya, kalau di bidang kurikulum kita lebih banyak support untuk bahan ajar gitu. Jadi kalau dari pembagian tugas gue, kalau di gua tuh karena di foodies kan ada beberapa macam kelas ya. Ada kelas yang memang itu bentuknya online, ada juga yang offline. Ya. Yang gua kerjain itu banyak di mulai dari pra kelasnya, mulai dari kelas itu dirancang biasanya. Yang kurikulum gak godok nih. Kebetulan karena gua kerjanya sama Mas Rex Marindo, kita discuss tuh kira-kira di kelas itu apa capaiannya, tema utamanya apa, terus juga pengisinya siapa, dan kira-kira apa aja yang bakal diajar gitu. Setelah poin-poin itu selesai, barulah itu gue support ke tim digital marketing untuk menggarap campaign-nya gitu. Campaign-nya macam-macam sih, mulai dari landing page-nya, terus juga mulai dari master design yang bakal di-share sebagai poster, terus juga konten-konten yang itu berupa short video gitu, dimana ini buat campaign kelasnya gitu. Ya. Sampai itu di praknya, sampai menuju ke hari H, gue banyak support. Salah satunya kalau misalnya ada pemateri yang butuh support secara insight dan juga riset-riset terbaru, biasanya gue kumpulin datanya untuk nge-supply ke narasumber, ataupun narasumber yang beberapa ada yang minta dibantu secara materi. Biasanya dari mereka udah buat poin-poin materinya, nanti kita dari tim kurikulum ngembangin dan buat slide PowerPoint-nya. Atau yang beberapa narasumber misalnya kayak ingin share beberapa dokumen pendukung, template atau modul-modul, nah itu kita yang siapin. Sampai akhirnya hari H kegiatan, biasanya kita ngedampingin plus asistenin gitu si narasumbernya. Itu kalau dari sisi kelas gitu. Ya. Tadi ya ada kelas online ataupun kelas offline. Terus di gue sendiri, gue juga
eh, terlibat di free education konten yang memang kalau kelas kan berbayar rata-rata. Kalau gue juga bantu untuk konten edukasi gratis di Foodies. Beberapa konten edukasi gratisnya itu salah satunya yang gue garap itu adalah konten YouTube. Jadi di Foodies itu banyak ya pebisnis kuliner yang mungkin belum punya secara modal untuk belajar di kelas berbayar kita. Akhirnya kita fasilitasi di eh, eh, yang platform gratisnya gitu ya. Salah satunya konten-konten YouTube yang totalnya sekarang udah ada 1.000 lebih video yang seminggunya itu dipublish 3 sampai 4 video baru. Itu kebetulan di bawah tanggung jawab gue juga gitu untuk nge-produce video-videonya. Terus gue juga ngebantu nulis, nggak jadi jobdesk utama, tapi kadang-kadang gue bantu nulis di artikelnya Foodies ataupun nulis di e-magazine yang tiap bulannya itu dipublish juga di ekosistem Foodies. Terus yang gue kerjain juga adalah gue nge-asistenin, karena Foodies ini kan memang nyasar pebisnis kuliner mulai dari yang baru aja mulai bisnisnya ataupun yang bisnis kuliner yang ingin scale up ya. Ada beberapa bisnis yang udah punya 20 sampai 30 cabang, itu pengen scale up lagi, pengen yang awalnya omsetnya mungkin per bulannya 1 M, pengen nanti punya bisnis yang 10 M per bulannya. Nah itu Foodies juga punya jasa asistensi ya pada mereka, konsultasi dan asistensi ke mereka. Nah kebetulan kalau gua itu ngebantu asistenin para mentor-mentor Foodies yang jadi konsultannya brand-brand tersebut gitu. Nah itu kurang lebih yang gue lakuin. Oke, berarti ada kelas, ada konten-konten yang ya sebut aja ya gratis gitu yang disediakan untuk mungkin yang belum punya modal untuk belajar. Terus yang ketiganya asistensi konsultan gitu. Ya, kurang lebih itu. Oh iya, kalau misalkan di dalam membuat sebuah kelas gitu, dan itu tuh dari awal mungkin brainstorming sampai ke kelasnya dilaksanakan atau kelasnya jadi itu kira-kira berapa lama sih, dan apa aja gitu prosesnya sampai ya membuat kelas dalam jangka waktu tersebut gitu. Sebenarnya kalau buat kelas itu nggak terlalu lama ya, paling jaraknya sekitar 40 hari lah, karena kita juga ngejar sama tim digital marketingnya yang belas dan juga mempublikasikan kalau kelas ini ada dan akhirnya banyak pesertanya gitu. Jadi kurang lebih 40 hari mulai dari tema itu datang ya. Biasanya tema itu datang itu macam-macam sih. Ada yang memang udah kita plot setiap tahunnya. Setiap tahun nih reguler, misalnya di setiap bulan Desember itu ada kelas khusus CEO pebisnis kuliner gitu. Memang udah diplot gitu setiap Desember. Ataupun kelas yang memang udah reguler tiap bulannya ada. Tiap bulannya kita ada 2 kelas reguler, itu ada namanya MBK, memulai bisnis kuliner dari nol, itu tiap bulan ada. Kecuali bulan Ramadan aja ya, kalau kelas offline itu nggak ada. Ya. Terus juga ada kelas namanya pelatihan untuk supervisor dan manajer restoran dan kafe, itu tiap bulan ada. Kalau kelas yang temanya tiap bulan ganti itu adalah FMC, Foodies Master Class, itu kelas lanjutannya untuk para pebisnis kuliner yang mungkin udah bisnisnya udah oke, pengen ngerapihin secara sistem, pengen scale up lagi. Ada namanya FMC, Foodies Master Class, itu pembahasannya lebih detail. 2 tema utama, salah satunya marketing dan sosial media dan bisnis kuliner, itu benar-benar 4 hari ngomongin marketing doang. Terus juga ada kelas yang operasional dan supply chain management. Nah itu 3 hari ngomongin operasional sama supply chain management doang. Terus ada yang kelas untuk kemitraan bisnis kuliner yang pengen ekspansinya dengan cara kemitraan, itu juga ada kelasnya 4 hari. Terus juga ada kelas yang scale up. Nah kalau kelas scale up ini lebih untuk bisnis-bisnis yang kita kasih plan nih, mereka itu rencananya mau gimana, apa mau jadi bisnis yang akan dijual, gimana cara ngevaluasiin bisnisnya. Terus bisnisnya pengen jadi IPO, nah itu nanti kita datangin narasumber yang memang kemarin tuh sukses nge-IPO-in Baba Raffi gitu. Jadi kurang lebih gitu di kelas. Nah itu yang FMC, yang kelas yang biasanya bayar request,
dari Mas Rexnya langsung melihat kondisi terkini ataupun udah di scheduling. Nah biasanya lagi ada kelas namanya yang di online ya, ada 2 kelas. Ada namanya KSB, kelas setup bisnis kuliner. Kalau KSB ini temanya itu adalah tema kategori makanannya. Contohnya kemarin yang KSB pertama kita adalah bakery, itu membahas tentang bisnis bakery. Terus juga KSB kedua kebetulan gue juga jadi salah satu pembicaranya. Itu KSB-nya lebih spesifik lagi, bisnisnya bolu. Nah jadi nanti di KSB ketiga itu kita akan bahas tentang bebek Madura. Jadi di kelas setup bisnis ini kita ngajarin gimana sih cara nge-setup bisnis dari nol, dengan spesifik temanya itu misalnya kayak bakery, bolu, atau di yang nanti berikutnya atau bebek Madura itu udah dispesifikin secara operasional sama planning. Terus juga nanti bonusnya di kelas ini adalah akan dapat resep gitu. Nah itu di kelas KSP. Terus ada satu kelas lagi namanya FOC, Foodies Online Class. Nah itu irisan-irisan dari bagian-bagian perintilan lah di bisnis kuliner. Contohnya ngebahas tentang new product launch gitu, gimana caranya nge-launching produk yang benar. Nah itu ada satu Foodies Online Classnya sendiri. Terus juga nanti berikutnya ada gimana caranya setup TikTok gitu buat bisnis kuliner. Oh, itu nanti di bulan depan tuh ada. Nanti juga akan ada KSB kayak kemarin nih sebelum masuk Ramadan ada FOC spesifik yang ngebahas tentang apa sih di bulan Ramadan yang perlu disiapin. Nah itu ada 20 inisiatif strategi di bulan Ramadan. Nah itu by konteks dan juga by kondisi yang dibutuhin sama bisnis kuliner. FOC itu sih kelasnya. Ternyata kelasnya banyak banget ya. Maksudnya dari segi aspek, Iya. Bisa dibilang aspek temanya dan juga macam-macam gitu. Ada yang online, ada yang offline juga. Terus tadi ada FOC, terus yang ada tema berdasarkan makanannya, terus juga ada tema yang tadi berdasarkan isu terkininya kira-kira apa. Itu berarti kira-kira dalam 1 bulan tuh biasanya ada berapa kelas tentang yang online atau yang offline? Kalau yang offline, kalau sebelumnya ada 3 setiap bulannya. Tadi ada MBK, terus ada FMC, terus ada kelas SPV supervision. Terus satu lagi nanti akan ada satu kelas yang spesifik untuk namanya private mentoring. Nah, private mentoring ini lebih menarik, kelasnya akan disetting lebih kecil. Ini baru program yang baru. Nanti baru launching di setelah Ramadan. Setelah Lebaran sih akan launching, jadi akan ada 4 kelas offline. Nah, kalau si private mentoring itu kelasnya lebih kecil, mungkin harganya agak sedikit lebih mahal karena biasanya akan ngerjain sampai ke teknis-teknisnya. Kalau misalnya kalau FMC kan wawasan secara luas tapi dengan tema spesifik ya, tapi yang udah advance-nya gitu. Nah kalau si private mentoring langsung ke case-nya, misalnya langsung ngebawa program marketingnya mereka, nanti akan dijabarin program marketingnya dan langsung dikasih suggest gimana program marketingnya yang benar. Itu baru nanti di bulan depan. Terus itu ya tadi berarti nanti akan ada kelas, ada 4 event offline. Terus juga akan ada kalau online itu akan ada 2 event offline. Plus ini tambahan aja sih, kerjaan gue juga salah satunya gue ngebantu supporting di host. Biasanya di tiap bulan itu bisa 3 sampai 4 kali nge-host di IG live-nya Foodies. Terus juga kita ada webinar gratis. Itu seminggu bisa 2 kali webinar gratisnya. Terus juga ada namanya SBK, Sekolah Bisnis Kuliner. Nah ini LMS yang udah LMS ya, Learning Management System Foodies. Jadi kita udah punya satu kalau musik album ya istilahnya. Jadi to Z-nya soal bisnis kuliner, kita punya namanya Sekolah Bisnis Kuliner. Itu total ada 150 bahan pembelajaran yang dimana orang itu bisa sistemnya subscribe ya per tahunnya. Nanti dapat akses untuk 150 pembelajaran tersebut yang memang udah didesain dari A sampai Z soal bisnis kuliner. Mulai dari gimana caranya jadi entrepreneur, terus gimana bikin fundamental marketing, gimana operasional, gimana supply chain, gimana legal,
sampai akhirnya mereka bisa bikin pitch deck untuk investor. Itu ada di sekolah bisnis kuliner. Dan lagi kita galakin ke kampus-kampus. Kemarin itu kita udah bikin open house ke kampus-kampus. Kebetulan gue juga sih jadi pembicaranya. Kita udah kerjasama sama HIPMI Unisba di Bandung, Unicom, terus HIPMI UPI juga udah, terus HIPMI terakhir kemarin gue itu ngisi di HIPMI UMM Muhammadiyah Malang sama Andalas Padang, terus HIPMI UPI udah ya, Udah. sama Unpad kayaknya udah HIPMI. Kita lagi pengen galakin si sekolah bisnis kuliner ini untuk teman-teman mahasiswa sih. Ini sistemnya subscription, total ada 150 video pembelajaran yang bisa diakses web based ya. Jadi mirip-mirip kayak Skill Academy, tapi kalau Skill Academy itu cuman satu tema khusus. Tapi kalau ini ngomongin bisnis kuliner tapi asap PZ, nah itu paling lengkap. Berarti itu tuh udah tersedia dari segi video, modul-modul dan kayak silabus kayak gini. Jadi ketika si peserta belajar atau subscribe di LMS itu berarti udah ada tuh tersedia kira-kira silabus, video dan juga modul-modulnya. Iya. Plus nanti setiap minggunya akan ada yang namanya online group mentoring. Jadi untuk peserta SBK ini nanti kita ada Zoom tiap hari Rabu. Itu bisa tanya apa aja sesuai tema sih. Biasanya nanti ada temanya marketing nih misalnya. Kita datang ke bicara. Jadi mereka itu selama belajar atau nemu atau sambil belajar sambil jalan bisnis nemu pertanyaan soal marketing, nanti tiap minggunya ada grup mentoring Zoom yang mereka itu bisa langsung ngasih pertanyaan mereka langsung dijawab sama praktisinya, dan tiap minggu itu bisa ganti-ganti. Plus nanti setiap bulannya ada meet the expert. Meet the expertnya ini kita datengin founder atau owner pebisnis kuliner yang bakal sharing soal pengalamannya mereka ngejalanin bisnis dari nol. Terakhir itu yang punya Bakso Rusuk Jos, Mas Isa Juarsa. Terus juga pernah yang punya acik-acik di Jabodetabek ada. Terus juga ada yang sekarang direkturnya warung steak and shake itu juga pernah jadi pembicara. Mbak Silvi yang punya Kopi Su juga pernah jadi pembicara. Jadi tiap bulannya mereka disupport, gak cuma nonton video gitu aja kita lepas, tapi tiap minggunya dan tiap bulannya kita update terus gitu secara in case mereka punya pertanyaan. Buat Pungki kalau misalkan nanti mau nanya langsung aja ya. Biasanya nih di podcast ini tuh ada sesi promosi nih kita, itu misalkan lu punya project pribadi gitu atau sesuatu hal yang mau dipromosiin, lu punya channel YouTube kah atau apa? Oh iya boleh. Boleh Rip, untuk barangkali ada sesuatu dari lu yang mau dipromosikan gitu, entah lu punya proyek apa, boleh. Kalau gue pribadi ya, gue pribadi alhamdulillah selama ini gue jalan sambil gue jadi kurikulum development ya di Foodies, gue juga jalan mentorin beberapa bisnis gitu. Salah satunya mungkin bisnis anak-anak KWU tuh yang basicnya kuliner. Kemarin gue mentorin Wakuma. Wakuma itu gue bantu support dari sisi keilmuan, gak cuma dari sisi keilmuan juga, gue sampai ke teknis, gue bantu secara teknis. Gue ngasih advice, gue ngasih insight ya mereka yang di lapangan, plus gue bantu mereka yang jalanin bisnis secara benar gitu. Ngomongin financial planning dan lain-lain gitu, karena belain banget gitu anak-anak soal financial planning terutama di bisnis gitu. Nah itu gue bantu. Nah terus kedepannya sih udah ada beberapa teman-teman yang pengen juga gitu dimentorin sama gue, terutama bisnis kuliner. Gue sangat terbuka gitu untuk mau dimentorin. Plus nanti rencananya sih sedang on progress, gue lagi pengen keluarin. Kalau selama ini gue nge-mentorin itu kadang by case aja sih, anak-anak mau nanya apa gitu, baru gue tema yang relevan gitu. Nanti ke depannya gue mau bikin satu gue bilang ini kanvas sih, atau misalnya tools lah yang ngebantu teman-teman itu ngecek kira-kira
step by step dari nol dia ngejalanin bisnis itu udah terisi semua belum nih checklistnya gitu. Gue bikin bahkan dari sisi alasan kenapa mereka jadi pengen jadi entrepreneur aja itu pun harus udah dijawab di awal gitu sebelum mereka ngejalanin bisnis. Gue lagi nge-develop itu total total gue bilang kanvas ya, total Iya, kanvas betul. hampir 100 halaman padahal baru Wow. 30% progress bisnis gitu sampai mereka. Jadi ke depan nanti teman-teman yang mentoring sama gue nggak cuma yang bisnisnya udah jalan, tapi yang belum punya bisnis pun gue bakal coba bantu mereka untuk ini loh yang harus kalian siapin dulu ketika pengen jalanin bisnis. Minimal ada step yang jelas dan clear gitu supaya dari awal itu udah ngejalanin bisnis dengan cara yang benar gitu, nggak cuma ujuk-ujuk bikin akun Instagram aja gitu. Ya, berarti memang si kanvasnya udah lo istilahnya customize dari pengalaman, terus juga apa yang lo baca dan pengalaman lo juga gitu. Ya, gue coba ngambil banyak referensi ya, bahkan referensinya ya dari internal Foodies juga. Terus juga alhamdulillah gue di Foodies karena di kurikulum terus disuruh update keilmuan, gue diikutin ke banyak seminar gitu, ke banyak apa namanya tempat-tempat pelatihan. Nah itu gue juga dapat banyak insight dan advice yang baik di situ. Terus juga gue juga kebetulan suka baca, gue banyak baca buku gitu. Jadi gue coba combine semuanya supaya ini tuh bisa jadi tools yang ngebantu banyak orang sih. Terutama target gue adalah teman-teman mahasiswa yang emang pengen jalanin bisnis dari nol. Ya, berarti nanti kalau orang yang mau istilahnya mentoring ataupun menghubungi bisa lewat mana tuh nanti kalau misalnya ada entah ya request gitu, kira-kira Oh, kemana dan gimana caranya? langsung di Instagram gue @bagikan jika. Nanti si Instagram gue ini @bagikan jika ini pengen gue jadi mungkin IP lah ke depannya gitu. Jadi mudah-mudahan ya entah itu jadi platform atau jadi IP yang gimana. Tapi gue pengen start dari membantu teman-teman yang pengen jalanin bisnis dengan benar. Ya, oke. Ada lagi yang masih dipromosikan? Kalau project internal itu terus ya itu aja sih dulu sementara. Oke, sebelum lanjut mengenai pertanyaan motivasi ya kenapa gitu alasannya. Lalu kan kerja di bagian kurikulum, nah pasti berkaitan dengan tadi kan lu udah sempet bahas juga sih lu bahwa lu juga diikutkan di pelatihan-pelatihan gitu. Nah kalau dalam membangun atau dalam membuat kurikulum tuh gimana sih cara kurikulum developer itu membangun kurikulum, gimana researchnya gitu sih. Jadi apa yang dilakukan gitu sih untuk membuat materi, jadi researchnya kayak gimana? Oke. Jadi sebenarnya kalau di Foodies itu eh, kalau gue lihat ya secara internal itu nggak banyak loh orang akademisi gitu yang memang bergerak di bidang pendidikan di luar sekolah ya. Kalau misalnya kalau kita melihat kalau Foodies itu kan sebagai lembaga pelatihan, ya. Lembaga Ya, pelatihan itu kan kalau secara akademisinya itu adalah harusnya diisi sama orang-orang yang memang expert di bidang pendidikan non formal ya kayak gitu. Tapi Foodies ini berangkat dari orang-orang yang memang praktisi, praktisi. orang yang udah ngejalanin khususnya bisnis kuliner ya seperti kita tahu lah di situ ada Mas Rex Marindo gitu yang berhasil diriin banyak brand-brand gede gitu sebagai praktisi yang pengen punya cita-cita sih dia di masanya aja bisa loh bikin brand yang bikin brand luar, contohnya kayak lu ngelihat sebuah warkop tapi diangkat derajatnya bisa sejajar sama Starbucks gitu. Jadi opsi Ya, lain selain Starbucks ya, untuk bekerja, untuk nongkrong gitu di masanya gitu. Dia berharap tuh banyak, nggak cuma dia doang yang bisa kayak gitu, tapi banyak bisnis lain yang kalau di Indonesia bisa loh karena emang marketnya gede banget kan. Bisa loh kita ada di titik seperti itu gitu. Tapi sayangnya nggak banyak orang yang mau ngelakuin itu ya. Contohnya sesimpel gini lah. Kita tahu ya brand Indonesia salah satunya yang bisa sejajar kayak gitu adalah Hokben.
Ya. Tapi sampai sekarang aja kita nggak tahu siapa owner Hokben. Terus eh, mereka mau nggak sih nge-share ke kita gimana sistem supply chain manajemennya sampai Hokben itu bisa punya banyak cabang di seluruh Indonesia tapi secara kualitas produknya sama dan lain-lain gitu. Enggak kan, tapi inilah makanya Foodies ada gitu, pengen mendemokratisasi yang namanya ilmu gitu, terutama untuk bisnis kuliner. Nah itu ya tadi berangkatnya dari praktisi yang punya misi kayak gitu. Jadi gimana cara gue ngedevelop materinya adalah gue pahami dulu sih secara garis besar gitu. Terutama ngomongin kita dari keseluruhan materi Foodies, kita ambil pilar-pilar terbesarnya dulu, misalnya ngomongin marketing. Nah, nanti udah ngomongin marketing, apa turunan secara teorinya gitu. Terus ngomongin operasional bisnis kuliner, apa turunannya, terus ngomongin supply chain, apa turunannya dan lain-lain. Jadi gue pahami pertama adalah pilar-pilar besarnya dulu. Nanti dari pilar-pilar besarnya dulu, baru diturunin sebagai eh, pegangan utamanya dulu, pegangan gambaran materi utamanya dulu gitu. Nah, Ya. nanti barulah pas kita nentuin kelas, oke kita nentuin kelas nih, contoh terdekat itu adalah kelas operasional dan supply chain. Biasanya tahapan yang gue lakuin adalah gue ngeliat dulu di Foodies materi yang pernah dikasih soal operasional dan supply chain apa, terus gue jabarin nih sebelumnya kita udah pernah ngasih materi tentang gini, terus baru kita discuss nih kira-kira untuk batch berikutnya si kelas ini kira-kira dari benchmarking materi sebelumnya apa yang mau dikembangin atau apa yang dirapihin. Nah ini kita discuss nih runutannya. Oh ternyata untuk kelas yang berikutnya ini kita pengen ngomongin lebih strategikal gitu, gak ngomongin secara materi utamanya, nggak materinya doang, tapi ngomongin operasional strategi gitu. Ngomongin operasional strategi itu nanti akan ada irisannya sama, oh ternyata di operasional itu banyak loh numbers yang harus diperhatiin. Misalnya di operasional yang harus dijagain salah satunya adalah HPP produk gitu. Itu tanggung jawab operasional. Ya. Gimana cara kontrol HPP atau COGS si produk, strateginya apa. Nah itu akhirnya turunan-turunannya gitu kita bahas di situ. Terus itu ngomongin COGS, tapi ngomongin lagi operasional dari sisi organisasinya, nanti ini berpengaruh ke labor cost atau biaya karyawan dan lain sebagainya. Kayak gitu. Terus kita ngomongin supply chain yang kita lihat, oh pengen dari sisi strategikal juga. Misalnya contohnya gini, apa sih pertimbangan bisnis kuliner yang punya cabang? Lu jualan bakso, Ya. ketika lu punya cabang 20, lu mendingan baksonya tetap lu produksi sendiri dengan lu bikin pabrik bakso, atau mendingan akhirnya si bakso ini lu oper ke vendor aja biar vendor yang bikin. Itu ada dua pertimbangan kan. Biasanya para pebisnis kuliner ini kebanyakan akhirnya mereka buat menjaga kualitas, menjaga rahasia resep, mereka bikin yang namanya central kitchen atau pabrik bakso sendiri. Padahal kalau di compare sama mereka misalnya sama bikin di vendor, padahal selisihnya nggak begitu jauh. Dimana kalau di vendor ini ya mereka udah tinggal order aja, nggak perlu ngurusin pabrik. Padahal kalau ngurusin pabrik kan nanti ada karyawan pabrik lagi. Jadi misalnya kalau sales turun, pabrik kan tetap harus produksi gitu. Pabrik kan tetap ngeluarin yang namanya biaya. Nah itu banyak pertimbangan. Nah akhirnya yang kayak gini-gini nih yang akhirnya dilengkapin ke kurikulum yang ada. Nah itu yang kita diskusi. Ya, berarti memang intinya sih belajar bisnis secara menyeluruh aja, cuman si komoditasnya seputar makanan gitu dan strategi-strateginya gitu. Jadi kayak tadi bilang mengenai supply chain, juga mengenai pegawai, terus juga apa yang mau dilakukan gitu memang. Ya, sama di Foodies itu karena kita juga ngekonsultasiin banyak brand ya. Yang tadi salah satu program yang gue ikut sebagai asisten. Akhirnya kita ngeliat banyak masalah di lapangan gitu. Dari masalah di lapangan itu ya kita cari solusinya, dan itu akhirnya jadi output materi baru gitu. Update-nya kita itu adalah banyaknya pembisnis kuliner yang konsultasi ke kita, dan akhirnya muncullah banyak materi baru dari hasil konsultasi itu. Jadi kalau ditanya Foodies gimana nih update materinya, ya karena kita langsung turun ke lapangan ngecek pembisnis kuliner itu masalah yang mereka sedang hadapin apa. Kita juga punya tim riset, kita riset nih kira-kira gimana sih cara McD
bisa punya banyak cabang tapi di seluruh dunia, tapi rasa Big Mac-nya tetap gitu-gitu aja. Oh ternyata mereka pakai yang namanya strategi 4PL gitu. Untuk Apa tuh 4PL? supply chain manajemennya, Oh itu iya, nanti ada jelasannya gimana gitu. oke. Nah, gitulah kurang lebih. Jadi kita melihat case di lapangan, gimana kita ngeliat case di lapangan ya kita bikin konsultasi sama banyak bisnis kuliner. Terus kita juga update ilmu dari segi ya update teknologi sekarang gimana, terus update eh, gimana sih brand-brand besar itu nyelesain masalah kayak gitu ya kita juga dari basis gitu. Berarti berdasarkan case study yang mungkin bisa didapatkan dari tadi yang apa namanya mentoring, yang konsul, juga berdasarkan perkembangan dari si keilmuan industri makanan itu sendiri ya. Iya, Eh, iya. Lanjut, ini kan lu sekarang jadi curriculum development. Sebenarnya sebelumnya ini lu kebayang nggak sih lu bakal apa ya, bakal berkiprah di bidang ini gitu? Dan kira-kira nih apa sih motivasi lo untuk lu kan sempat cerita gitu lu pengen jadi konsultan, pengen jadi ya itulah sebetulnya kayak gitu. Terus apa yang menjadi Oke. dorongan lu gitu untuk sekarang jadi curriculum development? Ini kalau dirunutin ceritanya agak lumayan panjang sih. Oh iya. Eh, Sebenarnya ini balik lagi dari SMA ya. Ya. Di SMA itu gue tuh pernah mengabdi lah di salah satu yayasan di mana gue melihat secara nyata gitu ketimpangan sosial gitu gimana hopelessnya anak-anak yang kebetulan apa namanya dibina sama yayasan itu ketika mereka mau lulus SMA cita-citanya apa ya kebanyakan mau kerja di bengkel karena ngeliat kakaknya kerja di bengkel atau bahkan mau jadi ini bukan tanpa merendahkan pekerjaan Betul. tersebut ya. Iya, iya. Pengen jadi pengisi bensin di Pertamina gitu tapi padahal gue ngeliat anak-anak itu banyak loh deh sebenarnya pilihan-pilihan kerjaan lain yang mungkin bisa lebih oke lagi gitu. Dan Ya. akhirnya dari situ gue berpikir gue pengen berperan sebagai pertama awalnya gue pengen jadi pebisnis dulu. Kenapa? Karena gue melihat banyak donatur di sana itu pebisnis. Terus akhirnya gue milih lah kuliah di kewirausahaan di KWUP dan gue coba jadi pebisnis. Dan ketika in case gue ketika ada di posisi gue udah coba jalani bisnis gue bikin kita mami ternyata ketika gue jadi pebisnis eh gue cuman bisa waktu itu ya terbanyak gue kerjain bikin lapangan pekerjaan untuk cuma 10 itu peaknya ya waktu itu ya Ya. paling stabil di 5 orang lah stabil di 5 orang gitu gue bisa kerjain 5 orang gitu di bisnis gue dan gue ngeliat kalau gue cuma segini dan juga gue belum bisa ngegaji full payment UMR gitu Iya, apalagi betul. bekasinya lumayan gede gitu ya wah kalau gue cuman kayak gini impact gue kecil banget gitu belum lagi ini bisnisnya belum gede-gede amat gue belum lama nih gue kayaknya bisa akan apa gitu terus akhirnya sampai gue jalan bisnis gue juga belajar kan gimana cara jalanin bisnis yang benar akhirnya gue ketemu Foodies sambil gue belajar karena waktu itu gue jalan kita mana itu bakery gue belajar gimana cara jalanin bisnis kuliner gue kenal Foodies gitu. Terus akhirnya sampailah di semester 7 gue apa namanya magang terus akhirnya ngelamar ke beberapa tempat di Foodies pun keterima gitu magang di Foodies dan sebelum magang di Foodies gue akhirnya kepikiran ketimbang guanya buka bisnis apa enggak gue sebagai orang yang ngebantu banyak orang itu membuka bisnis gitu sehingga Ya. banyak orang yang akhirnya bisa bekerja gitu. Jadi gue nggak cuman fokus dengan apa yang gue jalanin sebagai bisnis, tapi gue bisa ngebantu orang lain bisnisnya berkembang. Akhirnya secara nggak langsung kontribusi gue itu bisa bikin banyak orang gitu bekerja. Akhirnya gue berpikir ya udahlah gue pengen jadi konsultan aja lah gitu. Dan di Foodies gue melamar sebagai supporting kurikulum waktu itu. Gue ngebantu di kurikulum gitu. Dan gue ngeliat secara langsung gimana sebuah edutech gue bilang Foodies itu apa ya edutech lah Ya. itu banyak nolongin bisnis-bisnis kuliner yang memang banyak secara testimonialnya gue dapet ya mereka tuh
bisnis yang biasa-biasa aja gitu. Bahkan ada ibu-ibu dari Jayapura yang awal bisnisnya biasa-biasa aja, jadi cuma ngambil salah satu kelasnya Buddhis. Dia ya bikin testimonial kalau dia bisa mencapai 1 miliar pertamanya dia gitu. Untungan ya, bukan omset ya, seperti Ya. pertamanya dia dapat Profitnya. dan akhirnya dia bisa buka banyak cabang dan akhirnya bikin orang banyak kerja, dan itu jadi salah satu hal yang ngevalidasi gue, oh ya kayaknya gue harus ada di jalan kayak gitu. Kayaknya gue emang udah, ketika gue masuk di Foodies kan gue udah memutuskan gue pengen jadi konsultan ya, dan akhirnya banyaklah hal yang di Foodies bisa memfasilitasi gue sebagai gue menuju apa yang gue cita-citain ya. Di kurikulum banyak belajar, gue banyak ikut atasan-atasan gue itu konsultasi banyak orang gitu, dan privilege-nya di kurikulum itu gue bebas keluar masuk kelas apapun yang berbayar gitu, mau kelasnya online offline, karena emang itu salah satu tanggung jawab kerjaan gue. Jadi ya mau kelas yang harganya di Foodies, salah satu kelas ada yang harganya 18 juta sampai 20-an juta, gue bisa ikut aja gitu di dalam kelasnya gitu, dan itu gue gak dipungut biaya sama sekali, dan itu gue bekerja gitu. Dan itu sih yang menurut gue, wah ini salah satu step tangga kehidupan gue yang harus benar-benar gue manfaatin gitu. Masih banyak lagi yang pengen gue gali di sini, dan itu sih akhirnya yang motivasi gue ada di posisi sekarang. Dan ya ini perlahan gue secara personal juga lagi nyiapin ke arah sana ya. Gue udah mulai coba belajar mentorin orang, terus juga gue mulai buat modul sendiri gitu, untuk gimana caranya gue nge-mentoring orang itu runut Ya. ada modulnya tersendiri dan lain-lain. Nah itu sih. Oke, berarti berkesinambungan gitu ya, dari mulai SMA terus lu berkiprah atau berkarir di yayasan, terus juga ketika di kuliah, dan itu kan ada kondisi pandemi juga, lu di sana memulai usaha bakery lu gitu kan. Terus juga mungkin memang ketika momen magang itu, ya itu kayaknya lagi hot-hotnya ini nggak sih, lagi hot-hotnya apa namanya ya, semacam skill akademi dan lain-lain kan. Mereka waktu gencar-gencar waktu itu juga gue sempat lihat lu waktu di mana ya, waktu di Tasik ini ya, lo kayak soal atau apa ya waktu itu, kayak bikin Apa tuh? soal gitu, kayak lu bikin soal atau apa ya. Oh iya iya, gue lagi ngerjain ya kerjaan gue waktu magang. Iya, iya. Nah itu kan udah kayak cerita lo kayak gitu. Nah misalkan di teman-teman yang lain yang mendengarkan juga entah itu pengen berkarir sebagai kurikulum development, mungkin di apa ya namanya, di industri makanan juga ataupun di tempat lain juga, kira-kira menurut lu nih gimana caranya, terus juga apa yang mesti mereka lakuin, dan berdasarkan pengalaman lu mereka tempat apa ya, maksudnya kira-kira bisa belajar hal tersebut tuh dari mana aja gitu. Kalau gue sih pertama, kalau secara karakter orangnya itu kalau pengen jadi kurikulum ya, Ya. itu di tempat apapun, pertama emang harus mau belajar sih. Itu udah syarat wajib lah, mau belajar hal baru, mau mendalami hal baru. Contohnya kayak waktu gue awal-awal magang, tiba-tiba gue dikasih sebuah project untuk analisa, waktu itu kan lagi ramainya NFT ya. Ya. Waktu itu KFC ngeluarin sebuah NFT, waktu itu NFT namanya Jagonya Ayam. Gue Jawabannya ayam. dikasih project untuk ngeriset gitu. Ini coba kamu cari datanya yang lengkap gitu. Pas gue cari datanya, gue belajar banyak. Terus gue coba nge-present hal tersebut kan ke atasan gue. Gue langsung set meeting sama atasan gue gitu. Kalau ini loh NFT KFC itu gimana. Sampai akhirnya gue disuruh, udah kamu sharing coba ke semua pebisnis kuliner gitu. Dibikinin forum khusus untuk nge-sharing hal tersebut. Nah itu pertama yaitu mental mau belajarnya. Yang kedua mental mau ngajarnya. Kita harus ada di posisi empati sebagai guru sih. Makanya gak salah juga waktu kenapa gue sebagai lulusan UPI gitu, ajar itu juga salah satu hal penting. Percuma kita expert atau punya sebuah ilmu tapi kita nggak ada sisi empatinya terhadap pendengar kita gitu.
Ya. Di mana itu adalah orang yang belajar gitu, para UMKM yang belajar. Terus syarat berikutnya kalau emang mau spesifik di foodies yang memang itu di industri kuliner ya, minimal orang-orang yang interest lah sama dunia kuliner gitu, karena setelah gue selami banyak luas banget gitu industri kuliner tuh, gak cuma yang dari sisi bisnis konvensionalnya aja ya, ternyata dari sisi kutub yang lainnya, yang artisannya aja banyak loh yang sebenarnya belum gue sentuh gitu secara keilmuannya. Dan itu yang lagi gue coba bangun koneksinya ke arah sana gitu. Dan beruntungnya gue di Bandung ternyata banyak banget loh orang-orang penggerak bisnis kuliner yang itu idealismenya tinggi, yang kayak artisan juga ya. Ada di kutub yang lain gitu, di sisinya foodies gitu. Kalau foodies kan banyak support orang-orang yang emang secara konvensional gitu. Bahkan ada yang emang backgroundnya bukan chef gitu. Nah ini kita lagi coba konekin ke arah sana gitu. Chef-chef kita coba konekin gitu supaya ya tadi ya pemerataan keilmuannya gitu. Terus cara belajarnya di mana, sebenarnya di mana aja sih. Gue tuh jujur gue banyak belajar itu dari gue datang ke sebuah tempat makan gitu. Ketika gue datang ke sebuah tempat makan, sebagai terutama konsumen gitu maksudnya. sebagai konsumen, simpel gini. Lo ya kalau makan di McD, gue paling seneng banget nongkrong di McD. Karena banyak yang bisa gue amatin. Sesimpel soal saus. Lu coba kalau lu suka nongkrong di McD ya, lu harus nggak akhir tahun kemarin di November Desember, McD itu untuk saus biasanya diambilin November Desember itu mereka saus itu diambilin langsung sama si waiters yang keliling, staffnya. Beda sama bulan-bulan sebelumnya. Kalau bulan-bulan sebelumnya itu biasanya saus kita ambil sendiri dengan cup yang udah ada kan. Jadi kita ambil sepuasnya tuh. Tapi di bulan November sampai Desember mereka diambilin gitu. Kita tuh seakan-akan bukan dilimitasi gitu terhadap penggunaan saus. Lu kalau misalnya nggak tahu ilmunya, lu nggak akan ngeh apa sih tujuan mereka ngelakuin itu. Kalau lu ngeh terhadap ilmunya, mereka tuh kalau di COGS atau di HPP ada yang namanya biaya consumable. Biaya consumable itu biaya yang kita keluarin padahal itu sesimpel gini, biaya masuk ke biaya consumable itu di bisnis kuliner biasanya tisu, terus sedotan, terus kayak packaging. Itu biaya yang sebenarnya konsumen gak beli tapi kita keluarin gitu. Yang konsumen beli kan HPP produk kan, food cost gitu, tapi tetap kita keluarin. Dan McD itu tiap tahun tuh ada auditnya tersendiri soal hal-hal kayak gitu. Makanya McD itu punya SOP sendiri. Misalnya kalau sekarang saus tomat itu udah nggak ada di McD, lu bisa dapat saus tomat di McD kalau lu minta. Gak akan include langsung dikasih begitu aja. Biasanya akan lu cuma dikasih saus sambal doang. Tapi kalau saus tomat lu harus minta. Gua minta saus tomat, lu baru dikasih saus tomat. Dan mbak-mbaknya pun ngasihnya itu ada SOP-nya sendiri, nggak boleh lebih dari berapa gitu. Nah itu adalah inisiatif ini yang saya lakuin untuk menjaga biaya konsumable. Nah insight-insight yang kayak gitu bakal lo dapetin kalau lo ke lapangan gitu. Nah itulah cara terbaiknya menurut gue kalau emang di sini ada orang yang pengen terjun terutama di kurikulum yang itu spesifik bisnis. Lo harus terjun ke lapangan. Kalau lo emang mau di kuliner, lo datang itu bisnis-bisnis gede, apa inisiatif yang mereka lakuin, mulai dari gimana mereka di outlet, gimana mereka ngelakuin promo dan lain-lain. Kalau lo emang mau di bisnis fashion ya lo harus lihat brand fashion gitu itu apa campaign yang mereka lakuin, gimana mereka menjaga loyalitas konsumen dan lain-lain. Nah lo harus mau gak mau terjun dengan cara belajar ke lapangan gitu, lihat brand besar atau pemain apa yang mereka lakuin. Sip. Iya. Gini sebelum lanjut ke pertanyaan yang mungkin terakhir gitu ya, apa ya? Gue baru sadar gitu bahwa kalian berdua ini bergerak di industri yang hampir berdampingan gitu. Nah, dari Pungki juga sekarang dia bergerak di bidang kuliner nih. Ini kan udah mau akhir, Pung. Coba kalau barangkali dari lu ada mau nanya sesuatu boleh nih.
Full. Oke. Iya nih, ternyata tiba-tiba tiba-tiba banget gak sih, tiba-tiba gue tuh ada di industri kuliner juga, yang mana sebenarnya sebelumnya belum pernah itu kepikiran sama gue. Dan kulinernya pun kuliner yang berupa makanan kemasan gitu ya kan, makanan yang instan gitu. Yang sebelumnya gue belum pernah terjun ke sana. Kalaupun dulu pernah di bisnis kuliner adalah makanan-makanan yang dine in gitu ya kan. Nah, terus gue sebenarnya punya banyak pertanyaan ya buat Syarif. Tapi kayaknya mungkin lebih ke technically, nanti kita bahas di akhir sesi aja gitu ya. Nah, cuman paling yang gue tanyain sekarang, di foodies ini tuh sebenarnya concernnya tuh kemana sih? Soalnya gue lihat menu-menu kelasnya kan banyak banget. Terus tadi sempat buka-buka websitenya juga, tapi lebih ke technically mungkin ya dari kelas-kelasnya tuh. Nah, sedangkan mungkin kalau berkaitan dengan perusahaan yang gue lagi jalani sekarang itu ada di branding. Permasalahannya tuh, problemnya sekarang lagi stuck di brandingnya. Nah, apakah di Foodies nanti bakal ada fasilitasnya atau ada fasilitasnya atau kayak gimana? Kalau branding sih sebenarnya kelasnya udah ada sih, ada namanya marketing branding and social media, itu FMC kelas yang memang disetting untuk skala orang-orang yang ada di posisi marketing manager biasanya. Terus juga kalau kelas lainnya bisa diakses, sebenarnya banyak juga sih kelas di e-course-nya kita punya e-course. Sebenarnya kalau e-course ini adalah reply dari banyak kelas-kelas berbayar kita sebelumnya yang memang tahun 2021 dan 2022 kan memang banyak kelasnya online ya. Jadi si e-course ini adalah bisa dibilang reply dari kelas berbayar di tahun-tahun tersebut, dan diupdate terus dengan adanya kelas-kelas terbaru yang bentuknya webinar online. Nah, itu bisa sih ada kelas spesifik yang memang itu ngebahas marketing fundamental, karena kalau ngomongin branding itu adalah part of-nya marketing gitu. Jadi untuk memahami branding itu ya harus paham masuknya ke marketing fundamental sih. Oke, jadi sebenarnya kelasnya tuh ada gitu ya. Ya. Dan ada juga kelas yang all in ya, bener kan ya? Ya. Ada kita namanya full access e-course. Full access e-course itu adalah orang yang bisa ini subscription juga selama 1 tahun. Kalau nggak salah harganya di satu juta sampai 1,5 juta kalau nggak salah ya. Nggak tahu lah, tergantung promo yang ada. Itu bisa menonton semua kalau ada. Jadi ada yang e-course-nya bentuknya satuan, ada yang bisa nge-subscription semua e-course tapi durasinya 1 tahun. Jadi kita misalnya kalau mau ngambil yang semua kelas, bisa tuh semua kelasnya dibuka, terutama yang online ya. Dan ada yang kayak tadi tuh kelas-kelas FOC, kalau mungkin berlangganan selama 1 tahun, FOC yang harusnya berbayar 400.000 itu udah dapat gratis, yang baru-baru tiap bulannya ada. Oke, dan itu berarti bentuknya video ya? Kita bisa Iya. foto. Ada modulnya juga apa enggak? Iya, kalau itu kalau dibilang video sih, karena lebih banyak praktikalnya sih. Oke. Oh iya, dan nanti setiap berlangganan tuh ada sertifikasinya atau enggak? Terus kayak kalau misalnya setiap ikut kelas itu kan berarti berlaku untuk perorangan ya? Atau sebagai representatif dari brand? Sebenarnya kalau ngelihat customer foodies banyak yang representasi sih. Maksudnya kayak dia langganan full access nih. Kan full access itu materinya banyak banget ya, ada puluhan. Dan nggak cuman marketing doang gitu, ada operasional segala macam. Biasanya satu brand dia ngambil paket full access, udah semua divisi suruh ganti-gantian belajar gitu si aksesnya itu. Oke. Biasanya ada beberapa brand yang kayak gitu, karena materinya lintas divisi lah. Kalau misalnya di organisasi gitu, ngomongin supply chain ada, bahkan ngomongin organisasinya, kepemimpinan leadership itu juga ada kelas. Oke, iya benar. Jadi bisa dipakai bareng-bareng gitu ya kan ya? Bisa. Oke, Han, dikembalikan lagi ke Rehan. Oke, mungkin ini jadi pertanyaan yang terakhir dan apa ya, kayak ya berbagi lah gitu
berbagi dari segi aspek pengalaman selama lu udah berapa tahun sih sekarang, Rik? Setahun lebih. Udah hampir 2 Sekarang tahun kalau ya? dihitung dari magang udah 1 tahun 6 bulan. Nah, berdasarkan pengalaman lo nih 1 tahun 6 bulan, apa sih yang istilahnya lo pelajarin dari pengalaman lo sebagai curriculum development selama itu, dan ada nggak sih hal yang berubah gitu ketika lo memandang makanan atau memandang industri, ketika lo jadi konsumen tuh kayak berubah gitu pandangan gitu barangkali. Kalau gua sih dari sisi bisnisnya sih yang banyak pandangan gua berubah gitu. Karena kalau dulu tuh mindsetnya kita kalau mau usaha ya usaha aja gitu. Padahal banyak banget tantangan-tantangan atau yang kita sadari atau bahkan yang sebenarnya belum ketemu aja tantangan itu yang bakal kita hadapin dan potensi kegagalannya tinggi. Nah, yang gua pelajari sekarang adalah kenapa sih banyak khususnya di Amerika atau di luar negeri ya, kenapa banyak brand-brand yang akhirnya bisa sukses? Karena mereka ngerti cara bisnis itu bekerja dan bagaimana cara uang itu bekerja gitu. Dan yang itu jarang banget khususnya orang Indonesia pelajari dulu sebelum mereka jalanin bisnis. Sesimpel bikin laporan proyeksi laba rugi aja banyak bisnis yang nggak ngelakuin itu karena banyak yang udah jalanin aja. Padahal mereka belum tahu bisnisnya bakal untung atau enggak. Sesimpel itu aja mereka nggak ngelakuin. Dan itu yang akhirnya ngerubah gua dalam melihat gimana sih banyak teman-teman mahasiswa atau teman-teman sekitar gue yang ngejalanin bisnis dan ngelakuin step yang salah sama kayak gue. Dan itu dulu waktu gue ngejalanin di Tamarin pun gue ngelakuin hal yang sama gitu. Banyak banget kesalahan, dan kalau ngomongin rugi materialnya berapa, banyak, bahkan ratusan juta gitu. Dan wah, kalau dulu gue tahu foodies mungkin gue ikut kelasnya foodies, gue investasi sekitar 8-13 juta di awal, itu ngolah itu sebagai rugi ketimbang gue Benar. udah ngejalanin bisnis dan akhirnya rugi ratusan juta gitu. Meminimalisir risiko gitu. Betul, karena bener yang namanya belajar dari kegagalan itu mahal banget gitu. Tapi bisa kita belajar yang murah ya, belajar dari gagalnya orang lain gitu. Ada hal yang mau lu sampein gitu ke teman-teman yang dengerin gitu dari pengalaman lu sebagai curriculum developer? Ada sih satu quotes yang belakangan ini gue ulang-ulangi terus ke teman-teman pengen jalanin bisnis ya. Kalau ngejalanin bisnis, jangan nekat dulu baru akhirnya belajar karena gagal. Tapi mendingan belajar dulu, habis belajar baru nekat. Nah, itu mungkin episode kita kali ini. Semoga episode mengenai curriculum development ini bermanfaat lah. Dan sampai bertemu di episode berikutnya. Yeay. Seru banget. Makasih juga buat teman-teman para pencari tahu. Di episode berikutnya kita mau cari tahu soal apa lagi nih, bisa request ke Instagram @pengen_tahu_podcast. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan narasumber dan cerita lainnya. Pengen tahu podcast jadi makin tahu.